Selamat datang kembali di Politik Warung Kopi. Apa kabar Mbak Tantri? Kabar baik Pak Indra. Ini spesial karena ada Pak Bay di sini. Apa kabar Pak Bay Dwi? Baik. Jarang-jarang loh kita bisa ngopi sama Pak Bay ini. Betul, orangnya sibuk sekali. Kemana-mana, lagi saya telepon, lagi di Aceh, lagi di Sulawesi, lagi di Bali. Itu dia. Nah ini kita kehormatan sekali ya, beliau bisa mampir ke warung kita. Apalagi biasanya kan lengkap pakai seragam. Sekarang santai warung kopi ya nggak Pak Bay? Iya dong, kalau di warung kopi pakai seragam nanti dibilangnya bolos gitu. Kok nggak kerja gitu Iya, Pak Bay? bilang lagi bolos kan, kalau ini kan enggak, memang lagi cuti kayaknya. Pak Bay terakhir dari mana Pak Bay? Apa tuh dari mana? Dari Kota tadi? Mana? Kota mana? Dari tadi kota mana Pak Bay? Datang nih maksudnya. Yang dikunjungi. Kemarin saya dari Sigi, satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah ya. Jadi saya habis menikmati keberhasilan kelulusan siswa angkatan pertama dari anak-anak Sukma. Oke. Sekolah ya Pak? Sekolah yang ada di Bukan tambang Mbak ya? Bonda itu. Jangan ke sana dong. Oh, siapa tahu bagian, lulusan. siapa tahu Pak Saya- Bay dapat bagian ngurus tambang juga. Kita kan ngurus tambang juga, tapi 17 Agustusan kita ngurus tambang. Saya tambang amal aja. Jadi menikmati hasil itu kelihatan sekali. Jadi anak-anak yang baru 3 tahun sekolah kita buka, kemudian anak-anak ikut ujian kemarin lulus 58. Tapi yang SMA ada 28 orang lulus gitu. Yang membanggakan itu dari 28, 24 diterima di Tadulako. Ikut ke Universitas Negeri kan. Padahal ini anak-anak yang ya sangat minim. Yang saya saksikan adalah bahwa kegembiraan luar biasa karena orang tuanya nggak pernah percaya anak-anaknya bisa berprestasi seperti itu. Ini kenapa saya yang terharu ya dengernya? Jangankan tantri, jadi gubernur waktu hadir di situ ada 2 anak pidato, bukan pidato, saya sebetulnya hanya bercerita saja. Dia datang dari keluarga apa dan apa yang dia rasakan selama 3 tahun. Ada satu anak SMP lulus masuk ke SMA, dia bilang saya nggak pernah membayangkan bisa ikut lomba dan bisa ikut menjuarai lomba kimia, kira-kira begitu, dan mewakili Sulawesi Tengah untuk ke Jakarta, ke LIPI kalau tidak salah. Tapi dia bilang, Pak Gubernur sayangnya, saya sudah bermimpi Pak, bagaimana rasanya naik pesawat, bagaimana rasanya tidur di hotel, tiba-tiba COVID Pak. Jadi saya nggak jadi berangkat waktu itu, karena itu lombanya kemudian di-online kan. Wah itu pengalaman yang Belum sangat jadi sesak. kenyataan. Belum jadi kenyataan. Mimpi yang tertunda lah bahasanya. Ya itulah. Jadi dari Haru Biru itu kemudian saya mendapati ternyata anak-anak ini punya semangat yang kalau kita lihat di awal dulu ketika masuk, kita sendiri juga agak pesimis gitu ya. Ini anak, kemampuan bacanya rendah, kemampuan untuk belajarnya juga rendah. Ya tapi mungkin karena learning environment yang kita bangun itu bisa memberikan mereka motivasi, sehingga saya juga kaget melihat perubahan-perubahan yang hanya 3 tahun itu. Dan yang paling mengesankan adalah baru 3 tahun sekolah itu didirikan, kemudian meluluskan 28 siswa, ada 12 anak bisa nulis buku. Dan 5 guru nulis buku. Jadi baru tahun pertama udah 17 buku terbit. Widih, Luar biasa. itu harus diapresiasi tuh Pak. Jadi Kita kurang literasi tuh. nah itu dia. Nah ini tradisi yang kalau di saya itu, nah lebih baik membangun tambang amal melalui buku, kira-kira begitu. Kan gak banyak loh yang mau berinvestasi di pendidikan Bapak. Iya. Investasinya di tambang beneran. Betul. Tapi bicara kesuksesan sebuah proses pendidikan, kalau menurut John Hattie, kan memang faktor eksternal terbesar itu dari guru. Ya. 30% ya. Betul. Yang 50% memang diri sendiri, tapi eksternal itu paling besar adalah guru. Nah kalau ngomongin guru di Indonesia, yang selalu kita dengar kan masalah selalu gaji sedikit lah,
status nggak jelas lah. Kurang jumlahnya. Ya selalu ngomong begitu. Tapi yang mau saya tanya ke Pak Baidowi secara khusus karena ini adalah hasil uji kompetensi guru yang rata-rata 56 Mbak dari 100 dan juga rekomendasi OECD bisa yang memang mengatakan kualitas guru kita harus dibenahi. Kalau pandangan Pak Baidowi sendiri yang sudah menjalankan sekolah Sukma ini dari tahun berapa nih Pak? 2004, 2005. Jadi hampir Almost 20 tahun hampir ya? 20 tahun. Gitu. Nah, gimana Pak kondisi guru-guru kita dan apa kuncinya sehingga sekolah Sukma bisa punya, kalau hasil prestasinya begitu dengan input yang tadi tidak tidak menjanjikan kan inputnya, tapi prosesnya baik, berarti kan gurunya baik sehingga outputnya baik. Itu gimana Pak? Silakan. Betul. Saya kira keyakinan kita harus satu itu ya. John Hattie atau siapapun mengatakan bahwa the primacy of teachers kan. Jadi guru itu memang faktor utama dalam sebuah proses pendidikan. Nah, problemnya adalah kita salah mendekati kata guru itu ketika mereka kita minta untuk menjadi bagian dari sebuah lembaga pendidikan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, guru itu ketika dia mencari tanda kutip pekerjaan, nah guru ini menganggap bahwa guru itu adalah sebuah pekerjaan. Oke, sehingga dia melamar, kemana-mana dia melamar, mungkin ke sekolah swasta, mungkin ke sekolah negeri, mungkin mau menjadi PNS, tapi backbone thinkingnya itu selalu mengatakan bahwa saya ingin mencari kerja. Seharusnya gimana tuh Pak? Ya kan? Nah, kalau saya ketika saya merekrut calon guru itu, yang saya tanya itu adalah bukan Anda mau mencari kerja di sini, tapi yang saya tanya adalah berapa banyak dari keluargamu yang sudah menjadi guru? DNA-nya di situ ya. Jadi kalau uji kompetensinya kan bisa kita tes kemampuan knowledge-nya, misalkan dia bahasa Indonesia atau fisika atau apa, kita tanya, kita tes, gampang lah itu, selesai. Tapi ketika di proses wawancara, nah kalau di Sukma ini kan agak unik ya. Jadi kita bisa menolak seseorang calon guru itu ketika kita membaca profilnya. Belum kita uji substansinya, belum kita wawancara, belum kita micro teaching. Setelah itu baru kita lakukan semacam in-house training yang cukup panjang, 6 bulan gitu. Nah, tapi salah satu pertanyaan kunci yang selalu saya ajukan itu adalah, adakah di keluargamu itu yang sudah menjadi guru? Itu membuktikan apa Pak? Kalau sudah? Nah, kalau sudah saya ingin ceritakan. Menurutmu bagaimana pamanmu, ibumu, kakekmu, atau siapa? Dan kamu punya pengalaman apa dari situ? Ya kan? Nah, yang lebih jauh lagi misalkan, saya selalu tanya, dalam pengalamanmu ketika kamu sekolah dulu, ya kan? Misalnya kamu punya guru, saya tanya, punya guru berapa Mas Indra waktu di SD? Dia bisa menghitung tuh, ada sekitar 8, 9. Terus saya tanya, yang paling mengesankanmu berapa orang? Gitu kan? Kemudian dia jawab, rata-rata yang saya tanya begitu itu nggak pernah menjawab di atas 3. Oh ya? Kenapa ya Pak ya? ini menariknya di situ. Dia bilang semua tuh anak-anak yang calon guru kalau saya tanya itu kesannya terhadap guru-guru dia waktu di SD, di SMP, di SMA itu negatif. Ya jadi ini kan temuan yang ya nggak ada basis risetnya, tapi ini kan hanya di skala kecil ya di sekolah Sukma. Tapi aku jadi mikir juga sih, diingetin guru-guru saya apa iya yang negatif atau positif? Nah gitu kan. Iya. Coba Tantri. Indra juga nggak sama nggak? Bisa nggak cerita misalkan Indra di SD punya guru yang bisa memberi inspirasi nggak? Ada nggak? Ada. Iya kan? Banyak mungkin kan kalau orang sekali berindra. Tantri juga begitu. Tapi kalau orang sekedar seperti saya yang sekolahnya di SD negeri tahun 70-an, ketika misalkan ilmu pedagogis, didaktika dan lain sebagainya belum begitu berkembang itu, maka yang berkembang itu adalah pengajaran model kolonial kan. Pokoknya kalau anak nggak masuk, sabat, gitu ya kan. Ini kan impresi yang, ya kan. Nah, guru ini kan biasanya dikenal seperti itu. Nah, lama-lama guru ini bukan sebagai apa istilahnya beruf gitu, kayak
panggilan ya, tapi dia menjadi semacam profesi. Ya kan? Nah, karena itu di undang-undang kita kemudian ujungnya adalah profesi guru disebut. Nah ini menurut saya ini salah satu langkah yang sangat konyol mengatakan bahwa guru itu adalah sebuah profesi. Nah kita tidak ingin mengambil atau tidak ingin mengatakan guru itu sebagai profesi. Guru buat saya itu adalah pengabdian. Oke, nah dari awal itu ketika kita berinteraksi dengan calon guru kalau di Sukma itu saya udah bisa tahu misalkan oh iya jadi impresi itu jauh lebih penting. Itu modalitasnya tuh. Iya kan? Begitu dia bilang dia bisa bercerita yang negatif berapa orang, dia bisa bercerita yang positif berapa orang, ambil satu sampelnya itu membuktikan bahwa dia itu melihat gitu. Dan kemudian nanti ketika dia menginternalisasi menjadi guru, nah kira-kira dia mau mengambil model yang mana, kira-kira begitu. Nah problemnya adalah ketika proses guru diseleksi di dalam tatanan pendidikan kita ini, adakah proses semacam itu? Itu pertanyaan dasarnya kan? Kayaknya nggak ada sih Pak. Iya kan? Saya pernah dibaliknya begini. Kalau Pak Baidowi pernah nggak punya guru yang lebih banyak yang mana, yang negatif atau positif waktu SD? Saya bilang semuanya negatif. Karena semua membuli saya. Saya nggak punya sepatu gitu misalkan ya kan. Saya selalu datang terlambat gitu kan. Karena apa? Karena saya sering sakit. Saya bilang gitu. Sehingga teman-teman saya juga bully saya. Tapi di antara sekian banyak guru itu, ada satu guru, itu dalam ingatan saya kencang sekali, itu tahun 74 nih. Indra udah lahir tahun 74 ya? Belum. Kira-kira. Belum, Pak. Dia tua aja Pak. SD gitu kan. Coba, seorang guru di tahun 74, namanya Pak Sarmili. Guru olahraga, badannya kekar tinggi. Setiap kali anak diajak berolahraga ke lapangan itu, dia tahu saya nggak bisa lari satu putaran lapangan itu. Padahal lapangan kasti, Indra. Kan kecil tuh. Betul. Saya nggak sanggup. Ya kan, akhirnya dia bilang, wah ini saya dipanggilnya babai, wah babai ini nggak bisa dia olahraga. Teman-teman saya juga lihat, ini anak sakit nih pasti gitu. Tapi dia punya cara lain. Nah ini meskipun guru olahraga, dia ini perokok ulung. Wow. Oke. Jadi dia kasih duit saya 10 rupiah yang kecil dulu itu, 10 perak itu. Dia saya, baik. Kamu belikan rokok bapak di warung depan sekolah. Oh. Jadi saya suruh jalan. Gerak, Iya kan? Iya. Ketika teman-teman saya berolahraga, ini guru Sarmili ngasih saya duit 10 perak buat beli rokok. Rokoknya namanya rokok Akor. Nggak tahu kan? Nggak pernah dengar kan? Rokok Akor itu bentuknya segitiga, isinya cuma 3. Gitu kan? Oh menarik ya Pak. Iya kan? Jadi dari situ kemudian dia bisa kasih nilai saya ketika di rapot nilai saya 7, saya senang sekali. Meskipun protes teman-teman, nggak pernah olahraga kok nilainya 7. Iya. Kata Pak Sarmili, Babai memang tidak olahraga, tapi olahraganya beli rokok. Nah jadi itu maksud saya. Nah Itu kan bagaimana guru memang mampu untuk bisa memberikan sebuah proses pendidikan dengan cara yang kreatif. betul. Tidak one size fits all. Ya one size fits all itu betul, enggak. Itu kan nggak semua kemudian bisa seperti itu Pak Bay. Iya, dengan kondisi-kondisi yang ada. Apalagi sekarang, ya kan. Tapi fundamentalnya itu yang ingin saya katakan adalah bahwa cara kita memperoleh guru itu kadang-kadang tidak didahului dengan pertanyaan-pertanyaan yang humanis yang soal keseharian mereka. Yang ditanya itu adalah kemampuan analitiknya, kemampuan akademiknya, kayak gitu kan. Jadi yang semuanya serba ukuran yang secara ilmu pengukuran measurement itu bisa diukur, tapi afeksi itu nggak bisa diukur kecuali diungkapkan. Ya. Tapi ada teman saya HRD sekolah swasta nanyanya sama kayak Pak Bay. Ada nggak keluarga kamu yang nggak pernah jadi guru? Terus Kenapa dia nyari yang begitu? Biar mau dibayar murah sama telat. Udah biasa. Kalau ini HRD kapitalis namanya ya kan. Tapi soal bayaran tuh Pak, jangan-jangan tidak banyak yang mau jadi guru karena bayarannya tuh selalu di bawah katanya gitu. Karena harusnya guru tuh kan kalau misalnya bayarannya mahal, bayarannya tinggi ya semua orang mau jadi guru.
bayarannya telat, gitu-gitu loh Pak. Iya, ini kan ya soal motif ya. Saya ada di beberapa lembaga pendidikan. Ada lembaga pendidikan itu yang memang mampu, dia bisa artinya memberikan. Saya sih nggak suka sebenarnya kalau disebut kata apa gaji atau apa gitu ya. Ya kan mengabdi, tapi mengabdi itu kan juga harus realistis gitu kan. Iya. Kalau di Sukma itu kan standarnya bagus ya, kita harus di atas UMR ketika masuk. Jadi itu ukurannya udah jelas. Tapi ada beberapa lembaga yang saya kelola juga di kampung, di desa apa gitu, yang kemampuannya itu yang sebulan itu ya itu 200, 300. Tapi pertanyaannya, kenapa masih bisa hidup? Kenapa mereka mau? Nah itu. Iya kan? Nah itu yang menjadi di satu sisi ya, yang sisi positifnya ya kita melihat wah ada orang yang mau mendedikasikan dirinya untuk pendidikan. Tapi kalau mau kita berpikir sisi negatifnya, jangan-jangan dia nggak diterima di mana-mana. Akhirnya memang cuma itu doang yang bisa ngaji dia dan dia terima. bisa jadi. Dan gitu. itu kita pasrahkan untuk mendidik anak-anak kita. Itu dia, bisa jadi. Iya kan? Tapi atau mungkin ada juga cara pandang yang lain ya, yang beda ya, bahwa misalkan saya di kampung di Bali bikin PAUD dan lain sebagainya gitu. Rata-rata mereka bukan guru. Tapi Saya jadikan guru. Masyarakat sekitar kan gitu kan. Ketika saya ajak mau nggak ini untuk bagaimana bekerja dengan masyarakat, mereka mau. Tapi ya itu tadi, reward yang saya kasih itu bukan soal dalam bentuk gaji, tapi misalkan kamu kan sekarang baru lulusan SMA atau lulusan Alia, ikut di sini, saya jamin tahun depan kalau kamu baik, kita kasih beasiswa untuk ke S1 dan lain sebagainya. Jadi tetap ada lah reward. Ada reward. Nah, sistem itu menurut saya harus bisa dikembangkan gitu. Guru-guru Indonesia tuh gampang Pak. Dulu zaman Orde Baru tuh karena negara nggak punya duit, dikasih aja gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal cuma karena nggak ada duit aja. Tapi memang itu mungkin perspektif yang dari sekarang ya. Tapi kalau perspektif yang saya alami, ayah saya seorang guru. Gurunya itu guru PGA, tahu nggak PGA? Guru agama. Dulu kan ada macam-macam ya, ada SPG, ada macam-macam. SGO gitu kan. Nah, ayah saya guru PGA. Itu setiap dia mengajar itu, saya digendong, ya kan? Dan itu bangunan sekolahnya itu semuanya masyarakat yang bikin. Ada yang nyumbang bambu, nyumbang papan, nyumbang paku, mereka bangun sendiri, 2 lokal. Jadi, ya kan? Artinya apa? Tingkat partisipasi masyarakat masih hidup. Dan pemerintah hanya mengirim 2 guru saja ke situ, termasuk ayah saya. Tapi yang belajar di situ hampir 40 orang terlayani dengan baik. Gitu. Kalau dulu itu sebelum keluarnya Inpres 75 tahun 75. Nah, ketika kita booming minyak, ya kan, di situ mulai adalah penggalian tambang dan lain sebagainya. Ada Ibnu Sutowo di situ waktu itu penguasa Pertamina, ya kan. Mulai banyak itu negara memperoleh tawaran hutang. Tepatnya gitu, tawaran hutang ya kan, karena kita punya banyak potensi alam kan. Nah, pinjol sebelum pinjol. Ya, kira-kira gitu. Kan dibalik kemudian sama Pak Harto kan. Kemudian dia bikin itu yang disebut, mungkin di satu sisi sekarang ada baiknya itu Inpres. Kan dulu dari situ sebetulnya. Nah, Inpres sisi baiknya itu adalah ya dia bisa at the same time cepat sekali membangun kekurangan ruang kelas waktu itu. Ya kan? Tapi di sisi yang berbeda, Inpres itu mengurangi daya kritis dan daya partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat sejak itu merasa bahwa negara udah mampu nih sekarang. Gitu loh. Jadi ini ada plus minusnya nih, ya kan, soal ini. Nah, kita harus seimbang melihat ini. Nah, saya melihat dari aspek itunya tuh. Jadi sejak tahun itu, ketika partisipasi masyarakat mulai berkurang, maka penghargaan kita terhadap guru pun mulai berkurang. Termasuk cara pandang terhadap guru. Kalau dulu kan guru memang dibutuhkan dan dicari. Siapa yang mau ngajar nih? Sebuah
Iya kan? Bukan profesi ya, apa? Bukan profesi. Ini yang terpandang. Iya, yang terpandang, dia punya ilmu, dia punya kelebihan. Kita bahkan Iya kan? guru ke negara-negara lain kok ya Pak Bay. Indonesia dulu ya. Iya, enggak, bahkan sebelumnya masa-masa saya kuliah tahun 80-an, itu Malaysia ngirim mahasiswa ke sini banyak sekali, ke UGM, ke IAIN, belajar di sini. Tapi begitu masuk 92.000 terbalik kan? Kita yang belajar. Kita yang belajar ke mereka. Jadi maksud saya salah satu aspek fundamental kenapa cara pandang kita terhadap guru berbeda itu karena masyarakat dikunci untuk juga melakukan tes terhadap kemampuan guru. Kalau dulu partisipasi masyarakat itu bisa mengatakan, oh anak saya boleh nih sekolah ini karena gurunya ini, karena gurunya itu. Jadi itu labeling itu di kampung sudah mulai kelihatan tuh gitu. Kalau sekarang kan kita menyekolahkan anak kita ke sebuah lembaga, gurunya siapa kita nggak pernah tanya tuh. Iya. Orang tuh nggak pernah tanya lulusan mana, dari mana, enggak kan? Yang ada guru, berapa gajinya dibayar. Jadi sangat apa ya? Ya hitung-hitungannya seperti hitung-hitungan dagang. Iya. Itu yang saya lihat kacaunya pendidikan Indonesia itu betul-betul dikelolain dengan mekanisme pasar. Exactly. Padahal kan harusnya itu justru bagaimana tadi ini adalah sebuah kerja bersama. Ya. It takes a village to raise a child kan. Yes. Artinya harus sebuah kolaborasi. Kolaborasi besar, itu. gitu. Nah yang hilang sampai sekarang itu adalah community participation di dalam pendidikan. Itu sama sekali hilang. Karena tadi Pak, kalau saya melihatnya juga didorong malah menjadi semakin komersial ya. Kalau orang tua melihat kondisi di sekolahnya itu gurunya kurang baik, solusinya malah dibimbelkan anak. Shadow education. Shadow education kan. Tesnya banyak. Dan kalau kita dengerin, ini pasti Mbak Tantri ini. Kalau saya suka kalau nguping obrolan sama Ama tuh suka lucu Pak. Mereka tuh bisa mengatakan, bimbel di sana bagus loh. Iya. Dikejar. Guru-gurunya itu anak-anak mahasiswa PTN ini. Kalau saya kan mikir, kok mereka lebih percaya anak mahasiswa PTN daripada gurunya yang sudah punya pengalaman, lulusnya dari FKIP, dari LPTK. Kok mereka menganggap yang masih mahasiswa lebih bagus ngajar? Nah gitu. Jadi kalau di Sukma itu saya mengharamkan bimbel. Jadi itu clear. Kalau ada anak sekolah Sukma, dia masih mengambil bimbel, maka yang saya tegur guru dan orang tuanya. Jadi itu clear itu merusak. Karena ada beberapa riset itu soal shadow education itu, wah itu merugikan sekali. Salah, karena logikanya begini, kalau bimbel itu laku, berarti mutu pendidikan formalnya buruk. Risetnya ya kan? sederhana aja. Sederhana kan begitu. Dan itu kenapa per Juli 2021 Cina kan juga menghapuskan bimbel. Iya, Korea juga. Korea udah dari lama. Udah lama tuh, iya. Gitu. Iya, jadi karena tadi menjadi komersial dan akhirnya orang justru melihat pendidikan itu sebuah hal yang komersial, padahal itu kan harusnya enggak. Saya bersyukur karena ada COVID, bimbel pada tutup tuh. Kemarin ya kan. Jadi mereka untuk bangkitnya lagi ini agak sulit ini, ya kan. Apalagi ditambah dengan kondisi ekonomi yang semakin nggak karuan kan. Jadi saya punya kisah-kisah yang juga malah menyedihkan Pak bicara bimbel ini. Saya terus terang ketemu banyak sekali guru yang rela dibayar murah untuk menjadi guru di sebuah sekolah hanya karena dia sebetulnya adalah pengusaha bimbel. Ya, betul. Jadi dia masuk jadi guru itu bukan untuk ngajar, tapi untuk promosi bimbelnya dan bermain nilai di situ. Ya. Anak yang ikut bimbelnya akan lebih tinggi nilai daripada anak yang ikut bimbelnya. Dosen pun banyak terlibat. Tapi kan ngeri ya Pak sebetulnya. Itu kan merusak semua tatanan pendidikan kita. Jadi ya, dan itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat orang tua tuh kurang menghargai guru. Itu yang tidak sadar tuh, yang faktor dominan yang paling dalam sekali itu adalah seakan-akan udah nak kamu ikut aja bimbel ke sana. Jadi seakan-akan orang tua sendiri juga nggak percaya pada guru di sekolah itu. Jadi kan unsur trust kalau hilang, apapun jadi buruk. Betul. Nah itu yang orang kadang sulit lihat seakan-akan karena apa? Orientasi pendidikan kita ini ujungnya adalah hasil, bukan pada proses.
Iya kan? Ini ngomong kita ngobrol belum ada kopinya nih. Tenang. Kopinya mana ya? Kopi hitam. Kopi dong. Kita mintakan kopinya. Gitu. Nah Pak Bay, Ya. bicara tentang tadi ya manajemen sekolah itu kan selain guru, tentunya ini juga kalau kita lihat rekomendasi dari OECD itu kan juga kita harus punya kepemimpinan sekolah yang kuat, ya kan? Harus ada perbaikan di level kepala sekolah. Oke. Terima Wah. kasih Mas Pasta, mantap Pak. Jadi kalau ngobrol di warung kopi harus ada kopi ya. Ada ngopinya dan ada gorengannya. Gorengan Pak. Gorengan dong. Udah bilang ini punya Pak Indra, dikasihnya ke saya. Oke, saya kasih ke sana. Thank you. Jadi karena kopinya nih kayaknya kopi pintar. Karena namanya Kamus. Ya, sesuai kan Pak? Kamus kopi. Kamus kopi. Ini dari Kamus kopi. Silakan Pak. Kopi Gorengan. Indonesia Oke. asli Pak ini Pak. Kita santai aja. Gorengannya silakan loh Pak, nanti akan dikasih Iya. Dia datang, ini dia. Jadi gimana itu tadi, Indra, soal Kepala sekolah ini, apa? Saya melihat aturan pendidikan di Indonesia, suka ketawa sendiri Pak. Bagian mana yang paling ini? Loh, di Indonesia itu kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan. ya? Oh iya, banyak. Padahal skill setnya berbeda, Ya. gitu. Betul nggak Pak? Pak Betul, Bay, Pak? betul. Gimana pengalaman Pak Bay dan juga ilmunya Pak Bay lah Enggak. di sekolah? Yang lucu, Bu Indra tadi bilang kan pengen ketawa sendiri toh. Iya. Kalau saya pengen menangis sendiri juga. Yang satu ketawa, satu nangis di pojokan dua-duanya. Oke, yang itu bagian ketawa, yang itu kalau Pak Bay bagian nangis yang mana? Saya gini, misalkan. Jadi, ya itu yang dibilang Indra tuh betul. Jadi, misalkan secara regulatif, kalau kita baca Undang-Undang Guru dan Dosen, Iya. 14 Undang-Undang 15. 2015 ya kan, itu namanya guru dan dosen. Anda cari satu kosakata kepala sekolah di situ nggak ada. Nggak ada. Ngeri ya Pak? Ya kan? Nah terus ada RUU Sikdiknas. Iya. Saya cek nih, yang kemarin diajukan nih oleh menteri yang sekarang gitu untuk dilihat. Itu Anda searching gitu, kata kepala sekolah muncul satu kali. Itu pun dalam konteks dia merupakan bagian dari kepemimpinan di sekolah. Selain kepala sekolah ada kepala dinas. Nah jadi republik ini agak aneh menurut saya. Kalau dia, misalkan kita founding parent kita ini para leadership hebat, ya kan, mengajarkan tipologi kepemimpinan yang baik-baik dan bagus-bagus gitu. Tapi kemudian pada skala masyarakat yang paling kecil di sekolah itu kita nggak mampu menciptakan seseorang yang bisa menjadi leaders di komunitas yang paling berharga. Ya. Yaitu sekolah. Ya. Loh, sekolah itu kan school as a mirroring state gitu. As is the school, so is the state. Kira-kira begitu. Apa yang terjadi di sekolah, ya itulah yang terjadi di negara. Jadi kalau negara rusak, saya bisa pastikan sekolahnya rusak. Ya. It is as simple as that gitu. Ya kan? Nah, itu kenapa? Salah satunya adalah faktor kepemimpinan di sekolah itu yang tidak diatur regulasinya dengan jelas. Ya. Bayangkan, saya kaget ketika saya berkuliah saya ngambil school leadership. Itu kan jelas tuh, iya kan? Di Virginia University. Jadi saya tahu yang dipelajari itu termasuk public policy. Kita belajar soal itu. Namanya school leadership. Tapi kalau untuk teaching education, dia memang masuk kepada subjek. Jadi pendidikan itu kalau di sana kan dibagi dua tuh, buat ada school administration. Nah itu masuk misalkan ya kepala sekolah, dinas dan lain misalnya pengawas ya, supervisor, kira-kira begitu. Kalau teachers itu ya sendiri gitu loh. Teachers itu ya soal bagaimana dia menghadapi siswa, aspek pedagogisnya diperdalam, substansi diperdalam. Tapi kalau manajerial itu hal yang berbeda itu. Karena kan dia mengatur sistem yang ada di sebuah sekolah. Nah kalau di Indonesia ini ya memang cukup aneh.
bukan cukup aneh, aneh sekali. Kepala sekolah itu nggak usah jauh-jauh kita sampai ke Papua, sampai ke Ternate ya. Ini tetangga dari Jakarta, misalnya kita jalan ke Bekasi deh, misalnya, atau ke Depok deh. Itu dalam 4 tahun, kepala sekolah bisa berganti 3 kali, 4 kali. Kewenangannya ada di siapa? Ada di wali kota. Jadi kenapa diangkat? Kenapa tidak diangkat? Lah ini soal like and dislike. Jadi itu di mana-mana, bahkan saya mohon maaf sekali. Ada tarifnya untuk jadi kepala sekolah. Saya di Bekasi apa itu banyak itu. Misalkan selama ini ada rumors yang mengatakan itu. Kalau untuk menjadi kepala sekolah dengan jumlah siswa di atas 700, tarifnya sekian, kira-kira begitu. Karena asumsinya adalah kalau dia punya siswa banyak, dia akan menerima dana bos banyak, kira-kira begitu. Nah, dana bos itu yang kemudian dikuliti gitu. Nah, ini jadi menurut saya model bagaimana. Nah, Indonesia ini sama sekali kalau kita lihat yang saya bilang saya mau menangis itu. Ke semua kampus yang peduli pada pendidikan, dulu IKIP, ya kan? Sekarang berubah jadi universitas. Mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di mana itu sama sekali nggak ada program yang secara khusus untuk school leadership. Semuanya adalah soal bagaimana mengajar. Karena kan tadi Pak, guru yang diberikan tugas tambahan. Ya itu dia. Jadi, nah di situ agak ribetnya. Jadi selama kita belum bisa menyelesaikan pembeda ini secara clear gitu, sehingga misalkan kalau kita mau masuk lagi ke dalam nanti ke Undang-Undang Otonomi Daerah, kenapa nggak kita tarik sih soal guru ini ke pusat lagi gitu? Salah satunya bisa caranya begitu, jangan diserahkan lagi kepada daerah, sehingga ketika kita misalkan bagaimana mendistribusi guru dan lain sebagainya, kita lebih mudah, ya kan? Kayaknya nggak saatnya deh Indonesia ini gurunya didesentralisasi. Begitu desentralisasi, pernak-perniknya itu dengan politik lokal itu tinggi banget. Begitu gubernur atau bupati atau wali kota terpilih, maka tim suksesnya akan menguasai dinas-dinas ini. Oh banyak. Nggak usah gitu Pak, saya juga sering ketemu guru honorer ya, yang terus terang itu menjadi guru honorer karena tadinya adalah tim sukses kepala daerah, yang diberikan hadiah karena menjadi tim sukses, suruh jadi guru. Dapat jatah. Ya. Gila kan gitu. Yang guru suruh jadi kepala sekolah, gitu kan? Jadi, nah itu udah bukan rahasia umum di dalam dunia pendidikan kita. Nah, selama kita belum bisa memperbarui bagaimana cara kita melakukan proses hire, ya kan, terhadap kepala sekolah dengan baik, tidak ada pendidikan khusus untuk school leadership, menurut saya kita nggak akan sulit majunya, ya kan? Apa yang kita diskusikan ini kan sebetulnya berarti politik pendidikan, ya kan, berarti ini harus sesuatu yang dibahas dalam ranah politik. Ya kan? Ya. Kenapa sih Pak selama ini politikus kita kayaknya nggak ada yang serius ngurusin pendidikan? Nggak ada yang concern ke sana? Dengan kondisi yang seperti ini? Nah, sayangnya Anda salah bertanya ini. Kalau Anda, Indra, bertanya kepada politikus mungkin jawabannya langsung plak-plak-plak. Tapi karena saya tidak pernah terjun langsung menjadi politikus gitu, tetapi saya hanya mengamati bagaimana politikus merespon problem-problem pendidikan. Menurut saya, salah satu kesalahan fundamentalnya adalah kita malas baca. Ya kan? Jangan-jangan anggota DPR kita juga malas baca. Tergantung TA lah. Iya, maksud saya begini. Pembaca yang serius itu kan selalu dibarengi dengan critical thinking. Saya nih misalkan sering saya dapat feeder gitu, data misalkan dari RKKAL yang muncul dari Kemendikbud. Kita baca, kita analisis itu. Saya banyak, aduh kok begini, kok begitu gitu loh. Jadi ada tupoksi-tupoksi yang banyak dilanggar tapi didiamkan oleh anggota DPR kita. Oh iya, banyak. Iya kan? Termasuk Sehingga anggaran yang 665 triliun itu dia. Kalau kemarin saya nggak masuk dorong-dorong ini, baru sekarang dibikin panja pembiayaan kan, baru pada kaget
Iya. Ternyata ada 22 kementerian non pendidikan yang memperoleh dana dari 20% APBN kita kan? betul, Gitu. dan itu Jadi angkanya fantastis, hampir 300 triliun triliun gitu. untuk itu. Jadi bayangkan itu. Nah, jadi maksud saya itu, karena kalau kita tidak membaca dengan detail, Ya. akhirnya disalahkan, kenapa ini udah 20% kok nggak maju-maju? Ya itu dia. 20% kan nggak cukup, Pak. Lah, Kalau ini larinya ke, jadi gini, Mbak Tantri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pasal 49 itu mengatakan 20% itu sebetulnya di luar gaji guru dan di luar sekolah kedinasan. ya, Tapi yang gaji gurunya itu digugat ke MK dan Kalah. akhirnya sekarang masuk, masuk. kalah. Tapi yang sekolah kedinasan ini harusnya tetap di luar. tapi dimasukkan lagi. Sekarang lagi. dimasukkan Iya. dan bahkan ada kementerian yang selama ini juga nggak dapat, tiba-tiba tahun 2024 dapat. Kementerian Sosial misalnya dapat 12 triliun. Itu bingung buat apaan? Ya mungkin SLB kali ya. Jadi nggak jelas. Jadi itulah yang saya bilang di awal, konstruk kita di dalam sistem pendidikan nasional itu nggak pernah ditanamkan itu. Jadi kalau kita bicara sistem pendidikan, sistem bisa jalan nggak tanpa anggaran? Enggak. Nggak. Langsung marah gitu saya, enggak. Pertanyaannya, kenapa di dalam RUU Sikdiknas tidak ada secuil pun pembahasan soal anggaran? Menarik, iya. Nggak ada tuh, Tantri. Iya. Saya amin, nggak ada. Jadi keterbukaan anggaran itu, pagunya, kemudian distribusinya, itu harusnya itu secara ketat dikatakan di dalam Undang-Undang Sistem Sisdiknas. pendidikan nasional. Karena ini kita mengatakannya sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu adalah semua yang berafiliasi pada anggaran, pada lembaga, pada tata cara kerja, ini semuanya harus jadi satu. Jadi undang-undang sistem pendidikan nasional yang ada sekarang sebetulnya bukan undang-undang sistem, tapi undang-undang kelembagaan. Ya. Karena yang diatur cuma sekolah doang. Ya. Yang diatur cuma lembaga. Tapi disengaja kali, Pak. Nah, itu dia. Di sini daya kritis mungkin yang kita harapkan dari para partai kan. Nah, Itu. bisa nggak kita sebagai masyarakat sipil mendorong ada minimal satu partai deh yang peduli dan mau berjuang untuk membenahi pendidikan kita. Karena kalau saya sendiri bukan karena orang pendidikan, tapi saya percaya kalau Nelson Mandela juga mengatakan pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh. Untuk mengubah dunia. Ya. Nggak ada negara yang bisa berkembang Tanpa pendidikan. Itu Nelson Mandela yang mengatakan. Iya, Dan tadi bicara SD Inpress-nya Pak Harto itu risetnya menang Nobel Ekonomi loh tahun 2019 yang ternyata meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Betul. Kenapa nggak diteruskan? Iya. Bisa nggak Pak kita dorong minimal satu partai kita dorong untuk fight. Kita Om Pimpah di sini gimana milih partai bagaimana? Yang mau kita dorong yang mana nih? Nggak seksi ya, Pak ya? Isu Iya kan? pendidikan tuh nggak seksi mungkin yang buat partai ya? Iya, coba misalkan dalam 25 tahun terakhir, posisi menteri itu hampir bisa kita katakan nggak ada dari partisan, dari partai. Coba lihat. Iya. Iya kan? Di zaman Gus Dur bukan, di zaman Mega juga enggak, di zaman SBY 2 periode juga bukan orang politik. Sekarang Di juga zaman bukan, ini juga bukan. Iya. Ya kan? Itu artinya apa? Usaha. Ya, nggak jelas lah, ya kan? Ya kan hasilnya juga bisa dilihat Pak sekarang. Iya, maksud saya, karena selama ini pendidikan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang fundamental oleh para politikus. Karena di sana itu, pokoknya saya nggak tahu nih kabar burungnya kan, pokoknya asal teman-teman di Senayan itu sudah dapat jatah KIP, PIP itu udah selesai. Itu. Ya kan? Daya kritis mereka juga menjadi kurang gitu. Nah ini maksud saya hampir nggak pernah ada pertaruhan misalkan diperebutkan oleh sebuah partai itu Menteri Pendidikan itu harus dari partai saya. Sebetulnya itu yang kita inginkan tuh begitu. Ada satu partai yang ngotot pokoknya pendidikan harus dari saya gitu. Supaya kita bisa tagih gitu loh. Platformmu sama nggak kira-kira untuk mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia ini? Platform partai misalnya, ya kita sebut partai A, B, C, D misalnya, yang B mengatakan saya lebih pantas karena saya punya ini. Nah itu kan ada usaha dari mereka untuk mengatakan I'll take care of this. Ada keberanian kan gitu kan. Nah selama ini kan enggak toh.
Orang yang diributkan ini semua sektornya adalah kalau nggak ekonomi, keamanan, hukum, politik. Yang fundamental ini nggak jadi rebutan. Begitu bermasalah, semuanya saling salahkan. Kira-kira begitu kan posisi. Nah, saya juga nggak tahu pertanyaannya nih. Lebih baik ya udah kita home pimpah aja. Kita mau menunjuk siapa nih? Nah, nanti kita lihatlah, gitu. Kalau misalkan, kalau saya sih indikatornya sederhana tuh, Indra. Kalau ada partai yang ngotot, pokoknya saya mau misalnya Presiden Prabowo Gibran kali ini kami ambil Pak. Kami mau bertanggung jawab persoalan pendidikan. Nah, gagah gitu ya Pak. Itu keren itu kalau ada partai yang mau begitu tuh. Artinya dia concern terhadap itu. Tapi selama ini nggak ada. Iya nggak? Ketika terpilih si A, si B yang bukan dari politikus itu mengatakan, oh ya ini cocok, ini oke gitu. Ada itu kira-kira kenapa ya Pak Bay? Kering itu. Itulah aku nggak berani ngomong, harus Pak Bay yang ngomong kan. Aku udah tadi mau nyebutin tapi kepancing Pak Bay aja. Kering itu. Kenapa? Karena hampir semua dananya itu teralokasi habis ke lembaga-lembaga. Dan itu sudah ada SOP-nya, ada pedomannya itu untuk bagaimana itu didistribusi, termasuk anggaran-anggaran ke daerah ya, DAK, DAU dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak ada yang bisa dipermainkan di tingkat pusat kecuali kartu-kartu itu. Berarti kalau ada partai yang ngotot untuk ngambil posisi Mendikbud atau mau berjuang pendidikan adalah partai yang memang nah itu reformis betul itu. Artinya dia ingin mengubah bangsa ini gitu. Tapi kalau partai nggak punya keberanian untuk mengatakan I will take care of educational system gitu, dengan saya akan mengirimkan seorang yang baik dan kita kontrol, nah itu keren. Dengan kekeringannya saya ambil. Gitu. Iya, kira-kira gitu. Supaya jadi basah, kira-kira. Kira-kira gitu. Nah, ini mudah-mudahan pada dengar para ketum partai pada mendengarkan politik warung kopi kali ini. Iya. Kita butuh nih partai statement itu. Yang dari awal memang dia udah ngotot, berani. Pokoknya mulai tahun ini saya akan concern untuk misalkan berjuang. Karena jelas itu kering. Ya kan? Itu kering ya, betul-betul pejuang beneran. Ya. Pahlawan tanpa tanda jasa benar. Nah, kan? betulan itu. Mari kita uji ya kan. Ya, ini menariknya di sini. Belum tentu kering loh sebetulnya Pak. Belum tentu kering loh. Ya tergantung sih cara mengolahnya ya kan. Saya cuma mancing loh, tapi katanya kan benar-benar kering ya. Kering ya. Jadi angkanya sih kelihatan besar. Ya. Kan tahun depan itu 740 sekian triliun. Katanya begitu, belum ketok palu sih. Tahun ini 665 triliun kan angkanya gede banget. Bayangin kalau dibeliin gorengan tuh dapat berapa tuh. Tapi ya tadi karena kita punya 260.000 sekolah. Selesai ya. Kita punya 8.000 kampus. Ya, angkanya kalau selesai. dibagi kecil banget. Ya, itu dia. Sehingga dan nggak ada yang bisa dimainkan untuk dan butuh orang yang punya komitmen kuat juga itu Pak. Iya. Iya, betul-betul. Karena kerja keras itu. Iya. Untuk mendidik. Ya mudah-mudahan lah ini kan kita mau punya presiden baru yang akan segera dilantik dalam waktu beberapa bulan ya. Iya. Gitu. Kalau untuk presiden sendiri apa Pak? PR-nya nih untuk mendorong mungkin harus ada sinyal juga dari Pak Prabowo kali ini. Saya mau nyari kader partai yang mau ngurusin pendidikan nih gitu atau gimana? Ya itu saya nggak tahu itu belakang panggung ya kan. Jadi urusan kayak gitu. Sinyalnya nggak ketangkap di luar ya Pak? Nggak ketangkap itu. Jadi sinyalnya di balik layar. Tapi saya kira ya setiap presiden itu pasti punya pikiran sendiri kan soal bagaimana kondisi pendidikan itu harus diperbaiki. Semuanya kata kuncinya adalah bagaimana memperbaikinya. Dimulainya dari mana? Kira-kira begitu. Nah, kita akan membantu, misalnya tadi diskusi kita kan, saya bilang selama distribusi anggaran itu tidak dibenahi terlebih dahulu, maka efek kehilirisasinya itu menjadi lebih ribet itu. Iya kan? Beda pandangan soalnya Pak yang di istana tentang hilirisasi ini. Iya kan? Hilirisasi pendidikan juga penting juga nih. Kuncinya kan ada di anggaran itu kan. Nah, saya bilang politik anggaran itu harus dibenahi terlebih dahulu. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu harus concern dan melihat betul. Jadi caranya melihat itu gampang sekali. Lihat aja performance dari 5 tahun terakhir. Banyaknya di mana dia.
distribusinya banyaknya di mana. Dan bukan hanya daya serap yang harus dilihat, ya kan? Biasanya kan orang kalau melihat lakip, laporan akuntabilitas dan lain sebagainya itu hanya lihat, daya serapnya 98%. Tapi yang tidak ada lembaga yang bisa mengukur efektivitas dan efisiensinya. Bahkan pendidikan itu bukan cuma output, harus outcome. Outcome, jadi kualitasnya itu kan juga harus kelihatan kan. Nah selama ini kan anggarannya itu tadi, apa istilahmu BMW apa itu kan? BWMM itu ya kan? As usual with more money gitu kan. Dari dulu kan itu aja, jadi kita itu ya memodifikasi program, tapi substansinya nggak pernah dimodifikasi, nah, duitnya minta ditambah, kira-kira begitu. Tiap ganti menteri pasti ganti kurikulum, tapi kualitasnya nggak berubah. Karena cuma ganti cover buku aja tuh. Makanya saya pengen banget sekali-sekali itu ngajarin siapa gitu soal kurikulum, seperti saya mengajari guru-guru di Sukma. Kalau guru di Sukma itu menteri maksudnya. Mungkin sampai presiden gitu ya. Tapi harusnya ngomongnya ngajarin siapa gitu harus. Yang nggak bisa. Maksud saya kalau habis ngelatih kurikulum itu hanya dalam waktu 3 jam misalnya gitu kepada guru-guru. Responnya guru-guru tuh ke saya begini, Pak, dengan perspektif Bapak soal kurikulum itu, artinya sekolah Sukma ini mau sehari diganti 100 kali tuh kurikulum nggak akan berubah. Gitu. Iya. Nah, ini kan soal ya bagaimana kecerdasan kita mendesain apa yang kita sebut dengan kurikulum itu dan mendeliverinya dengan benar kepada guru-guru itu. Pilarnya kan sebetulnya cuma 4, sederhana banget. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Itu kan pilarnya kan cuma itu. Tapi kan kita ini dibikin kurikulum yang sangat ruwet, 17 mata pelajaran, Pak. Finlandia aja cuma 6, Pak. Kita 17, kan harusnya pintaran kita nih, Pak. Iya, itu tapi dia. Tetap pintaran Finlandia, Pak. Tetap lebih bahagia, Pak, anak-anaknya. Itu dia. Kalau bahagia, lebih bahagia kita loh. Tapi pintaran mereka, Pak. Iya. Cuman kemarin Kemendikbud justru bangga pada saat PISA. Karena Finlandia itu drop-nya karena COVID gitu. Banyak. Kita cuma dikit, padahal kita di bawah. Tapi kita merasa kita lebih hebat dari Finlandia. Gila kan? Aduh. Ngeri. Itu konstrak berpikir orang Indonesia ya begitu. Kalau masih ada harapan nggak, Pak? Untuk ada partai yang mau, yuk kita di depan ngurus pendidikan, apa enggak? Yang urusan yang lain, tambang, ekonomi, biarlah ini kita yang berjuang di pendidikan. Ada harapan nggak ke situ, Pak? Iya, kalau orang Indonesia itu harapan selalu ada. Iya kan? Makanya paling bahagia ya, Pak. Iya kan? Jadi saya ingat dulu waktu pernah nonton film Robin Hood. Pernah, Pak. Yang bintangnya Kevin Costner. Pernah, Pak. Iya kan? Itu kan menarik tuh. Ya. Jadi ada Everything I do it for you. Nggak kan? Soundtracknya terkenal, Pak. Kan ada seorang rabai yang membawa banyak sekali minuman dengan temannya Robin Hood ini yang Muslim. Kalau nggak salah diperankan oleh Morgan Freeman. Ya kan? Morgan Freeman main di situ. Nah, ada dialog. Kemudian si rabai ini bilang, ditawarinlah minum yang si Morgan Freeman yang Muslim ini. Dia bilang, oh no, itu haram. Kalau di Islam tidak boleh minum itu. Jadi komentarnya si itu yang menarik. Oh, nobody perfect. Only hope's perfect. Gitu kira-kira itu yang menarik itu. Jadi dimanapun orang itu ketika mengalami kekecewaan, mengalami kekurangan, kita hanya berharap pada hopes itu, pada harapan. Jadi harapan itu sesuatu yang sempurna. Karena itu kalau ditanya misalnya oleh Indra tadi, masih ada nggak nih harapannya? Partai yang mau ngomongin soal pendidikan secara serius, kita berharap masih ada. Kalau tidak, mau misalkan negara ini 30 tahun ke depan akan masuk buku sejarah. Dulu pernah ada negara namanya Indonesia, kira-kira gitu. Seperti kita ngomongin Sriwijaya saat ini gitu kira-kira. Majapahit, kira-kira gitu. Kan sangat mungkin ya, jadi yang kita pikir Indonesia emas itu jadi Indonesia cemas. Indonesia cemas, kira-kira begitu. Perubahan ini hanya bisa dilakukan di tingkat politik. Kan? Ya. Harus jadi nggak ya sudah ngalami lah Pak sebagai teriak-teriak di luar sebagai aktivis.
Ya. Terus kita cuma ngomong-ngomong di warung kopi gini susah Pak. Iya, makanya mudah-mudahan ini ya dari podcast ini tiba-tiba berita soal ini dibawa oleh malaikat kan gitu kan. Nah, ada yang lewat ya, Pak. Diperdengarkan kepada ketum-ketum partai tiba-tiba, wah ini benar juga nih kata yang dibilang Indra nih. Harus ada partai yang mau peduli dengan pendidikan dan berani mengambil tanggung jawab itu kan gitu kira-kira. Kan kita nggak bisa nunjuk hidung nih. Iya kan? Okay. Nah, kalau nunjuk hidung kita disalahin nanti jadi pasal ya kan. Jadi delik. Jadi delik ya kan. Kacau ini. Oke. Kira-kira gitu. Jadi kita punya harapan yang besar, ini betul-betul harus ranahnya di ranah kebijakan. Jadi para politisi yang harus bergerak untuk mengubah, karena ini bicara kebijakan, dan mudah-mudahan dialog kita di warung kopi hari ini bisa didengar. Dan mungkin ada partai yang secepat mungkin punya aksi, ya kan? Dan punya keberanian. Punya aksi, punya keberanian, ya kan? Untuk membuat karya-karya nyata. Yes. Wahai para ketum-ketum partai, berbuat yang terbaiklah untuk pendidikan di Indonesia gitu kira-kira. Kira-kira begitu. Karena juga nggak ada podcast lain yang ngomongin tentang pendidikan dalam ranah politik kan. Ya. Semuanya ya ranah ya begitu-begitulah. Ya. Apalagi biasanya kasus. Kan itu ada kasus baru ngomongin kasus ngomongin. Gitu. Oke, makasih Pak Baik. Thank you Dra. Atas waktunya. Asik. Mudah-mudahan jangan kapok diundang. Nanti mampir lagi ya Pak Baik. Warung kopi. Warung kopi itu memang harus sering dimampiri. Nah gitu dong Pak Baik. Harus Gorengannya loh Pak. Oke. Terima kasih Pak Thanks. Baik. Nanti Terima kasih, kalau Mendikbud Menteri Pendidikan udah kepilih mampir sini lagi ya Pak Baik. Kita diskusi lagi. Kita undang menterinya. Iya. Terima kasih semuanya. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.